Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman, yang menjadikan hati itu tentram, yang menjadikan makmur, menjadikan adil, menjadikan produktif, katakanlah demikian. Makmur itu kan identik dengan produktif. Ayat ini jauh sebelum ada perintah sholat secara waktu 5 kali. Itu sudah ada perintah untuk menjadi pemakmur masjid. Tentang huwa. Deskripsi hu atau huwa yang sesungguhnya maknanya adalah domir. Gampangannya kan begini. Hu atau huwa itu kata ganti orang ketiga tunggal. Sesuatu subjek yang hidup, yang bergerak. Hu atau huwa. Ina anzalnahu. Terjadi satu entah kesengajaan atau menutupi bagian dari sebuah konspirasi bahwa huwa atau hu itu selalu dalam tafsir menjadi Al-Quran. Kul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakanlah bahwa Al-Quran itu adalah, kan begitu. Katakanlah bahwa Al-Quran itu untuk orang-orang iman, cahaya, dan sekaligus penyembuh hati atau batin. Wasifat. Jadi hu dimaknai tilka atau zalika. Al-Quran itu kan kategorinya kan tilka atau zalik. Dulu perdebatan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Dulu semacam ini aja jadi orang kan mulai nyadari ternyata dicetak juga terjadi perdebatan susunan dan seterusnya. Kita nggak cerita sejarah ini deh. Bal huwa ayatum bayyinah, bahwa dengan sebenarnya Al-Quran itu ayat yang nyata di dalam dada. Lah ini terjadinya distorsi deskripsi hu atau huwa menjadi Al-Quran. Fatalnya lagi huwa itu menjadi kitab. Jadi kitab yang ditulis oleh manungso, tangan-tangan manusia, itu juga menjadi huwa itu menjadi juga maknanya kitab. Itu kan lebih parah. Itu sepertinya menjadi konspirasi. Jadi bal huwa ayat, huwa itu dia. Akibat huwa dimaknai Al-Quran menjadi penyembuh, ya. Bal huwa ayatum bayyinah. Sungguh bahwa dia tentang dia Tuhan. Dia bagi yang memiliki ilmu itu ada di dalam hati mengenai diri Tuhan yang punya nama Allah.
saat dilesankan Allah, saat bagi yang punya ilmu telah diinisiasi ilahi nuhi la ilaha illallah, dia tidak ada Tuhan kecuali dia itu sesuatu yang tersimpan di dalam hati, yang diinisiasi, ditunjukkan keberadaan dia, seperti saat sang Dewa Ruci membisikkan ke Werkudara melalui telinga yang kiri, ditunjukkan jati dirinya sang Werkudara, kemudian tersebut sebagai sang Bratasena. Itu kan simbol di pewayangan, karena memang Sunan Kalijaga yang membuat gagraknya. Jadi ini kan bagian dari balwa ayatum bayyinah fi sudurati utul ilma. Dia adalah sang keberadaan yang punya nama Allah, bagi yang telah ditanamkan di dalam dadanya dengan ilmu untuk membuka hakikat, ditunjukkan keberadaan Tuhan menjadi nyata di dalam dadanya. Keberadaan Tuhan dijadikan tempat bergantung, tempat kembali, menjadi real, menjadi fakta. Tanpa mengenal dia, maka hati kosong. Saat hati kosong, ritual yang dilakukan tidak akan membentuk karakter, tidak akan membentuk kepribadian. Atau dengan kata lain, saat sholat, poso, zakat tanpa ada keberadaan Tuhan, orientasinya hanya lahir, apapun yang dilakukan itu menjadi kosong, tidak ada nilai, maka yang diinginkan bentukan kepribadiannya adalah keserakahan, kesenangan, merasa suci, sehingga berpakaian semuci, berpakaian kemeluhur, karena tidak ada tujuan di dalam hatinya. Itu enggak ada Tuhan, berarti kan enggak punya tujuan. Akhirnya seperti kejadian Pati. Udah ngerti tak? Apakah kejadian Pati itu hanya kasuistik atau gunung es? Itu yang kita belum tahu. Pengurusnya malah melakukan pelecehan seksual ke santrinya. Jadi banyak ayat-ayat yang distorsi gara-gara huwa dimaknai kertas. Ya. Innahu laqaulun rasul karim. Sesungguhnya dia terus itu adalah benar-benar merupakan ucapan Rasul yang mulia. Semua Rasul menunjukkan sang keberadaan ini karena hu adalah laqaulun Rasul karim. Dan huwa itu bukan syair. Hu yang telah ditanamkan inna anzalnahu, sungguh kami letakkan dia di dalam dada mereka yang meminta ilmu.
sehingga dia mengenal jati diri fitrah manusianya, sehingga dia mengenal Tuhannya, sehingga dia mengenal tujuan hidupnya, sehingga dia dapat menyatakan kembali kepada Tuhannya. Itu kan sangat, tapi kan distorsi. Huwa dimaknai kertas, dimaknai kitab, bias akhirnya, bias. Sejarah awal Quran itu terjadi konflik luar biasa saat melakukan penyusunan sepeninggal Nabi Muhammad. Itu distorsi untuk apa namanya, mindset sekaligus gerenang-gerenang gitu ya. Sudah sering kita sampaikan termasuk masjid. Di dalam Al-Quran itu inama ya'muru masajidallah. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman, yang menjadikan hati itu tentram, yang menjadikan makmur, menjadikan adil, menjadikan produktif, katakanlah demikian. Makmur itu kan identik dengan produktif. Ayat ini jauh sebelum ada perintah sholat secara waktu 5 kali. Itu sudah ada perintah untuk menjadi pemakmur masjid. Saiki nek kowe memahami Quran inama ya'muru masajidallahu man amana billah wal yaumil akhir wa aqimis sholah. Itu yang dimaknai adalah masjid ini. Akhirnya lomba pidato bahasa Arab, kemudian lomba acara maulud, lomba sholawatan, itu dikatakan karena perintah memakmurkan masjid. Itu produktif enggak? Upamanya begitu. Menjadikan kowe lan keluargamu itu makmur ndak? Kan itu kan. Biasanya kan malah ngorot-ngorot ya. Jadi masjid yang dimaksud itu adalah bumi itu sendiri. Makmurkan masjid itu tempat sujud dalam kamu menjalankan perintah sujud. Saat malaikat diperintah sujud kepada Adam, maka fasjudu, maka bersujudlah para malaikat itu. Maka dia fasjudu, sujud. Sujud kowe mahamine, kemudian malaikat sujud di depan Nabi Adam nyembah. Ndak, artinya bahwa malaikat itu diperintah untuk produktif, menjalankan perintah sang khalifah itu dilakukan. Umpamane kowe melakukan budidaya dan pemberdayaan, produktivitas lingkunganmu, tanaman sela. Saat kamu melakukannya itu karena ibadah, karena menjalankan perintah Allah, maka itu dikatakan kamu sujud. Allah enggak ngejawantah, kemudian gawe wakil kamu menjalankan perintahnya Nabi Muhammad sebagai wakilnya Gusti Allah, maka kamu dikatakan sujud kepada khalifahnya Allah. Orang kok kemudian diperintah sujud terus kowe di ngarep basket kono sujud kepada
Adam terus kowe isuk teko isuk sujud bendina sujud sampai baduke ireng umpamane kan begitu. Ireng itu kan menunjukkan nggak produktif. Jadi rasa bingung golek areng utawa golek watu supaya badukmu ireng. Jadi ya nek ireng ngarepe dhewe ya monggo, nek ngrasa diusap-usap ngene. Saya dulu punya temen tuku enek alatnya tinggi ngireng nih bathuk gitu loh. Karena bekas sujud. Bekas sujud itu bukan masalah bathuk ini. Bekas sujud iku kowe iki nandur winih mbok deleh, kemudian benihnya itu tumbuh. Benih itu kemudian berbunga, berbuah. Mbok maem nggih keluargamu, lah itu namanya bekas sujud. Engko di surga sing mangen-angene didelok bathuke ireng apa ora. Jadi masjid itu ya hamparan ini, itu masjid. Secara hakiki masjid itu dodonya masing-masing. Itu masjid, tempat sujudmu. Saat di dalam dada itu ada keberadaan Tuhan, dijaga dengan keluar masuknya nafas. Saat nafas masuk, terus itu kamu ingat, itu namanya kamu sujud. Sehingga kamu aktivitas, di dalam dada itu ada Tuhan. Maka itu disebut kamu bersujud menjalankan perintah Allah, sujud. Kan terjadi distorsi, sujud itu identik sholat. Sholat identik dengan berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya sampai salam. Itu sudah karangan manusia setelah Nabi Muhammad jauh. Kalau Nabi Muhammad yang dikatakan sholat itu berbuatlah di dunia ini untuk menjadi pemakmurnya. Berkreatiflah, produktiflah, berdayakan diri, belajarlah, berkaryalah. Akan tetapi hatinya itu jangan kosong dari Tuhan. Sehingga berangkat ke sawah karena di dalam hatinya itu ada Tuhan, ada kesadaran ruh. Kalau di dalam hati ada Tuhan, berarti memiliki kesadaran ruh, artinya bahwa kamu punya energi, punya daya kekuatan itu milik Tuhan. Gunakan daya kekuatan milik Tuhan itu untuk produktif. Menjadi munafik saat sadar bahwa kita bisa bergerak, bisa melihat, bisa beraktivitas itu karena ada Tuhan. Akan tetapi daya kuat ini tidak digunakan untuk melakukan produktivitas, untuk belajar, untuk bersosial yang baik, itu enggak dilakukan. Kan sepertinya melecehkan Tuhan. Ya kan kalau punya ilmunya kan menjadi jelas, garisnya itu menjadi jelas. Sekaligus bahwa enggak berani ngaku karena real time, dalam waktu yang sangat real,
bahwa kita tuh bisa bergerak, bisa melihat juga karena arep ngaku piye. Kowe arep ngaku piye nek wis duwe ilmune coba sing duwe ilmune rasane. Pintere tak aku, gak iso wong iso obah ya mergo nggih ta? Gak iso ngaku. Sekali gak iso ngaku tapi sekaligus mestinya aktif. Sehingga bergeraknya itu karena kesadaran ruh. Nah, itu menjadi sangat jelas. Saiki di logika, nek gak duwe ilmune terus piye? Kesadaran apa sing dijigok? Yaitu masjid. Ya itu juga distorsi. Sholat gerakan itu menutup makna sholat yang sebenarnya. Bagaimana semua aktivitas yang dilakukan itu adalah adanya zikir. Dan supaya tidak bid'ah, innaladzi yubayyunaka innama yubayyunallah. Berhadap-hadapan dalam prosesi baiat. Baiat ditunjukkan keberadaan dia ditanamkan di dalam dada sehingga menjalankan kehidupan ini karena perintah di dalam perintah. Tapi bias tertutup dengan saat menyebut sholat identik dengan ritual. Padahal sholat itu hati ada zikir dan menjalankannya karena punya guru, itu sholat. Maka kan innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nyambunglah kamu dengan nabi karena Allah dan rasulnya, Allah dan malaikatnya nyambung dengan nabi. Itu sesuatu yang luar biasa yang kita syukuri. Nah ini sudah memberikan contoh ya, memberikan contoh distorsi-distorsi yang menutup kebenaran. Masjid iki sing gawe kowe diunekne Masjid Gusti Allah. Kan gitu. Kowe di omah gawe musola utawa gawe masjid gotong royong bareng karo masyarakat atau karo dulurmu dhewe ngedekne masjid. Bondone nekat wani utang di nggone toko material. Akhirnya masjid dadi wis tinggi sholat, toko materiale nagih. Pak, niki pun tinggi sholat toh. Nggih Pak. Niku kan utang-utange dereng disaur. Material sing liya ya mara. Nggih teng kene kula semene nggih dereng dibayar sijine. Semene dereng dibayar, sijine pasire rong dibayar. Akhire kowe pas salat ndonga, ya Allah ya Rabbi. Masjid niki utangan ya Allah. Napa jenengan gak isin kula sing melu ngenggo niki masjid jenengan mawon isin. Ya Allah, Engkau Maha Kaya. Ini ditagih material-material. Apa Engkau enggak malu ya Tuhan? Ya jangan gawe yang ngono.
Ning saya kasih catatan, ini tadi kan mindset. Berarti sholat, rukuk ditinggal enggak, sujud rukuk enggak, jangan ditinggal, enggak begitu maksudnya Romo. Itu tadi mindset. Labi wusulin ilahi ilabi wasitotin, segala sesuatunya manakala tanpa biwasiton, tanpa wasitoh itu sia-sia, kan ayatnya kan begitu dalilnya. Makanya saat kita menjalankan sholat sadar enek isine, ojo kosong. Di dalam hati ada kehadiran Tuhan. Apa meneh sing biasa dadi imam, sing biasa di masjid kemudian ngowahi adat, ndak begitu. Maksud Romo kan itu. Paham ya? Jadi nek kowe biasa imam yo teruske kan gitu. Terus biasa di masjid diteruske. Tapi ngerti-ngerti yo. Ngerti yo, nek sholat itu dalam pengertian kalau meluruskan makna, sholat itu hati yang sambung dengan Tuhan, yang di dalam nurani ada keberadaan Tuhan. Rasane nyatake Gusti Allah, Tuhan yang dikenali di dalam hati. Ini intinya sholat. Dan ini yang disebut sesungguhnya sholat. Kalau itu kan hanya ritualan aja. Terus dijenenge apa ya kan gitu. Jenenge apa ya? Kalau sholat seharusnya pikiran kita itu zikir. Dan menjalankannya karena dawuh guru man laisaseh fasyaitonu saihuhu. Sopo di dunia orang dewi guru yang menunjukkan keberadaan Tuhan supaya kehidupan sehari-harinya itu berada di dalam Tuhan, menuju Tuhan, bersandar dengan Tuhan, maka dipastikan gurunya setan. Dan ini menjadi manusia serakah, angah-angah, dan tomak. Kan memang begitu. Sehebat apapun, seberapapun sorban rangkap atau kopiah yang ditumpuk-tumpuk, tapi pada saat ritual itu kosong, maka yang terbentuk adalah kepribadian validasi, kepribadian pujian. Sholatnya mengharap pujian. Saat hati itu kosong dari Tuhan karena tidak mengenal ilmunya, ilmu Tuhan.